Santai dulu gas. Terbang di 8 3 di Komo Podcast. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Komo Podcast kedatangan tamu seorang anggota Polri aktif yang sekarang berdinas di Polda Gorontalo, Polres Bone Bolango. Jadi beliau ini adalah salah satu anggota Polri yang berkecimpung sebagai atlet para layang dan sebagai instruktur diving dan juga sebagai guide tamu-tamu mancanegara, turis-turis yang ingin datang ke Gorontalo. Kita sambut saja Septian Lama di Laut. Apa kabar, bro? Baik, biasa. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Jadi berbicara tentang olahraga yang Beresiko. Anda geluti sekarang, yakni para layang. Ya. Jadi bicara para layang ini kan kalau orang bilang ini orang malayang-malayang di udara ya, terbang di udara. Untuk kegiatan hari-hari sebagai anggota Polri, membagi tugas anggota Polri dengan atlet ini bagaimana? Ya. Yang tentunya untuk kegiatan hari-hari ya tetap berdinas karena itu memang kewajiban saya sebagai anggota Polri. Namun di sela-sela weekend, Sabtu, Minggu atau hari-hari libur lainnya saya sempatkan diri untuk kegiatan positif. Karena 5 tahun terakhir ini memang saya sudah berkecimpung di dunia para layang yang sebelumnya olahraga ekstrim saya yaitu scuba diving. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan bukan saya tidak menyelam lagi, tapi ada beberapa hal yang Tapi masih aktif ya? masih aktif. Sebagai instruktur. Instruktur selam ya. Instruktur saya kalau tidak salah atas sepengetahuan saya itu salah satu dari 4 instruktur selam di Gorontalo. Saya salah satunya aktif. Kembali ke para layang ya. Ke para layang, saya berkecimpung di dunia para layang atau masuk dunia para layang baru kurang lebih sekitaran tahun 2017 akhir sampai dengan sekarang. Ya. Jadi Bapak Septian Lama di Laut ini memang pecinta olahraga ekstrim. Olahraga beresiko. Untuk anggota yang ada di Gorontalo ini, anggota Polda Gorontalo, atlet para layang ini memang semua saudara sendiri. Oh, sepengetahuan saya ya, ini kata teman-teman, mereka mengatakan teman-teman pilot ya, Iya. saya adalah. Oh, dia bilang pilot ya? Ah, Jadi para layang itu, atlet para layang itu dibilang pilot ya? iya. Kenapa dikatakan pilot? Karena kita bisa memindahkan, kita bisa terbang. Beda antara para layang dengan terjun payung. Ya kan? Begitu ya? Kalau para layang dia terbang, terjun payung dia terjun. Itu bedanya. Oh. Jadi saya kembali ke penjelasan tadi tentang boleh nggak edit? Terus Para layang dari tahun 2016 kurang lebih 4 tahun saya bergulir di dunia para layang. Memang teman-teman pilot di luar sana di Jawa, di Sulut maupun di Sulawesi Tengah mengatakan bahwa saya pelopor para layang di Gorontalo. Ya, memang dari tahun 2016 saya menjadi pilot paragliding dengan berlisensikan atau sertifikat PL1, pilot level 1 paragliding atau novice pilot, karena di para layang juga ada lisensinya, ada ratingnya juga. oh begitu ya? Iya. Sejak dari tahun 2016 saya sekolah para layang. Sekolah para layang di mana? Oh, saya kebetulan ikut Flying Indonesia Paragliding School. Flying Indonesia. Ya, Flying Indonesia Di mana? adalah salah satu perusahaan namanya. Dia sebenarnya di Bogor, tapi dia pernah buka cabang di Manado. Begitu saya sempat uji di Manado begitu.
Kemudian untuk atlet para layang sampai dengan sekarang ini memang teman-teman di seputaran Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dengan Bone Bolango, memang Gorut juga termasuk, memang mereka teman-teman tahu atau masyarakat yang sosial media tahu, yang sering posting bahwa atlet para layang Gorontalo itu hanya saya sendiri. Memang 3 Anggota tahun Polri ya, anggota Polri ya. yang atlet. Sipil pun untuk wilayah Gorontalo baru saya sendiri. Oh, jadi yang Satu-satunya jadi yang membawa olahraga para layang di ke Gorontalo saya. Hebat sekali ya. Iya, tahun 2017. Tapi karena saya setelah sekolah 2016, 2017 saya sudah mendapatkan lisensi terbang para layang. 2018 saya bawa olahraga ini ke Gorontalo. Nah, sekarang untuk jadi pertanyaan sekarang, Iya, tapi untuk tahun kemarin sudah dilaksanakan pelatihan terbang, tapi berada di daerah Pohuwato. Ya, di sana juga ada beberapa orang pilot yang dilatih oleh beberapa anak muda di sana. Mereka mengundang instruktur dari Jawa, kebetulan teman juga, berada di daerah Lemito. Di sana juga punya flying site. nah sekarang untuk berbicara tentang masalah tugas, Anda kan sebagai anggota Polri aktif memilah atau membagi tugas sebagai anggota Polri dan sebagai atlet para layang. Karena atlet para layang ini Anda sendiri yang mempopulerkan di Iya. daerah Jadi Gorontalo. kita sehari-harinya saya tetap saya berkewajiban penuh tentang kedinasan saya. Senin sampai dengan Jumat di hari-hari dinas saya on dinas ya. Namun di saat setelah dinas atau pulang kantor jam 15 atau jam 16 saya sempatkan diri apabila bisa terbang saya melaksanakan kegiatan terbang layang atau para layang hanya cukup satu kali, one flight saja. Latihan lagi Ya, ya. latihan satu. Karena di rata-rata di Gorontalo, apalagi di daerah tempat saya tinggal, tempat flying site itu itu sih sebenarnya belum dikategorikan flying site karena belum diresmikan bahwa yang mana itu flying site. Flying set itu apa? Tempat terbang. Di mana itu? Itu berada di Desa Lonuo, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Tilong Kabila, tepatnya di Bukit Arang. Karena itu salah satu tempat yang saya anggap layak untuk diterbangkan, tapi belum diresmikan bahwa itu adalah tempat terbang para layang. Jadi hanya memang tempat take off-nya juga itu belum bisa dikategorikan layak untuk diterbangi karena harus ada beberapa pembenahan di situ. Namun karena itu dekat dengan kediaman saya dan hanya tidak cukup 2 jam waktu perjalanan sampai ke take off tempat para layang, jadi saya sering latihan di situ. Sekarang untuk kalau ini kan atlet para layang kan orang harus ambil lisensi ya. Ya. Kalau tempat flying set Flying itu site. ada lisensi sendiri atau ada yang bisa mengkategorikan bahwa itu layak sebagai flying set. Oh iya, jadi begini. Setiap penerbang para layang atau pilot paragliding pilot, dia dalam kemampuan dia terbang, banyak waktu atau kemahiran dia terbang, semakin dia banyak terbang, jam terbangnya makin banyak, dia sudah dapat menganalisa sendiri tempat terbang apakah layak atau tidak. Beda dengan para pemula yang baru belajar terbang, dia harus penuh bimbingan dari instrukturnya ataupun dari senior-seniornya. Kalau saya alhamdulillah dari sejak tahun 2016 jumlah penerbangan saya sudah hampir 400 kali terbang, ada di catatan logbook saya untuk terbang dan hampir 100 jam terbang. Nah, kalau umpamanya dikategorikan sebagai profesional flying, Ya, itu berapa
berapa jam terbang? Maksudnya Oh, berapa? iya. Iya, minimal berapa jam terbang? Iya. Jam terbang ya kalau Iya, dibilang. jam terbang kemudian jumlah penerbangan Ah. begitu. Jadi jam terbang adalah akumulatif dari waktu dari jumlah penerbangan yang dilaksanakan oleh pilot itu. Ah. Kita dibagi dalam beberapa rating, ya ada PL1 novice pilot atau pilot aktif, kemudian PL2 atau intermediate pilot, kemudian ada namanya PL3 advanced pilot begitu. PL1 pilot aktif, PL2 pilot PL2 itu pilot apa namanya mahir, PL3 pilot ahli. Jadi novice pilot, intermediate pilot, kemudian advanced pilot. Anda di kategori apa? Saya masih novice pilot, cuman saya tinggal menunggu ujian. Kebetulan ujian akan diuji saya untuk ngambil PL2. Saya juga sudah mendaftar, sudah memasuki persyaratan. Persyaratan untuk ambil PL2 saya sudah laksanakan dengan beberapa jumlah penerbangan, dengan skill-skill penerbangan. Saya sudah laksanakan semua persyaratan, tinggal menunggu keputusan dari instruktur. Apakah saya layak jadi PL2? Tapi ya alhamdulillah saya sudah mendengarkan dari rekan-rekan bahwa yang mana instruktur juga sudah puas dengan penerbangan saya. Yang jadi pertanyaan sekarang begini. Sebagai anggota Polri aktif, peran aktif sebagai anggota Polri membidangi atlet juga, para layang, apa fungsi ke masyarakat atau ada ini ke masyarakat nggak tentang sebagai atlet para layang, edukasi ke masyarakat bahwa tugasnya polisi bisa ada dampak positif ke masyarakat. Oh iya, jadi begini Pak. Para layang itu adalah salah satu olahraga yang dilombakan di PON maupun di kejuaraan nasional. Dia di bawah naungan KONI. Kemudian para layang masuk dalam komisi FASI. Ya, FASI adalah Federasi Aerosport seluruh Indonesia. Jadi dalam hal ini payung organisasi dari semua olahraga kedirgantaraan. Contohnya di dalam FASI itu ada terjun payung, ada para trike, ada para motor, para layang yang menggunakan motor. Kemudian ada gantole kayak Macam segitiga itu. Piapata begitu. Ya, kayak segitiga itu. Permainan ini di sekolah Bahasa piapata. Inggrisnya itu hang gliding, ada paragliding, kemudian skydiving terjun payung, saya jelaskan tadi. Itu di bawah naungan dari FASI. FASI pusat namanya Federasi Aerosport seluruh Indonesia. Yang kebetulan untuk sekarang ketua PB FASI umum itu adalah Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara langsung. Ya. Kepala Staf Angkatan Udara langsung. Sebagai ketua? Ketua FASI umum. Nah, sekarang kita pilah-pilah dulu ini berbicara tentang tugas saudara. Ya. Anda ini kan sebelumnya kan instruktur diving. Ya. Orang tinggalkan sebentar ini paragliding ini, instruktur diving. Manfaat instruktur diving atau manfaat olahraga diving terhadap dinas saudara itu bagaimana? Tak usah ke pribadinya, ke masyarakat, maksudnya. Ke masyarakat. Iya, bisa biar masyarakat ada anggota Polri yang ada ini ke masyarakat, ada masukan atau dedikasi lah. Ya, jadi begini. Dalam dunia scuba diving itu ada namanya dive guide atau pemandu wisata selam. Diving itu ada dua kategori, yakni scuba diving dengan free diving. Ya, kalau saya memang saya geluti scuba diving ya. Penyelaman dengan bernapas di bawah permukaan laut. Begitu. Jadi kita menggunakan udara tekan. Tidak pakai oksigen ya? Kita menggunakan udara tekan atau udara tekan yang berada di tabung. Jadi untuk ke masyarakatnya saya banyak berkoordinasi dengan dinas terkait yang membidangi pariwisata maupun perikanan dan kelautan.
saya pernah mengajar di beberapa program yang telah mereka buat atau mereka lakukan di beberapa di daerah kabupaten kota. Kita di sini mengembangkan untuk setiap para masyarakat atau anak muda yang di pinggir pesisir laut itu menjadi seorang pemandu wisata selam. Jadi mungkin ini yang menjadi hal positifnya karena saya bisa mengajari orang untuk menjadi dive guide walaupun ada beberapa step yang harus dilaksanakan atau dilalui dan beberapa testing untuk menjadi acuan bahwa mereka sanggup menjadi guide karena untuk menjadi guide dan penyelam biasa itu penuh perbedaan begitu. Beda menyelam hanya untuk diri sendiri, hanya untuk fun tanpa ada beban tanggung jawab kepada orang lain, beda dengan menjadi guide. Guide itu kan kita bawa orang, ya kan? Kita memandu orang. Nah, kita melaksanakan kegiatan kepemanduan di situ. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Alhamdulillah saya bisa mengajar hal itu. Dan tentunya di daerah tempat saya dinas sebelumnya di Polsek Kabilabone, kebetulan saya ditempatkan di Desa Olele, di mana notabene Desa Olele itu adalah tempat wisata perairan, ya, atau yang biasa disebut wisata taman laut di Gorontalo yang terkenal itu Desa Olele. 4 tahun saya berdinas di situ sebagai Babin Kamtibmas. Jadi selama itu saya bisa mengajak teman-teman, rekan-rekan masyarakat, remaja muda di situ, anak-anak muda menjadi pemandu-pemandu wisata. Tentunya dibekali dan disponsori oleh Dinas Pariwisata terkait. Oh, jadi dampak positif. Ya, ada income, ada iya, income. Maksud saya income, dampak positif dan income-nya ke masyarakat sebagai anggota Polri juga bisa membawa daerah itu bisa dikenal oleh masyarakat luar Gorontalo, khususnya para pelancong-pelancong dari luar mancanegara. Jadi ekonomi di daerah itu bisa kita bisa pulih, maksudnya bisa meningkat. Iya, memang pulih. Bisa meningkat. Kan beberapa waktu kemarin kan kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Jadi di mana para pengunjung wisatawan bawah laut atau scuba diving, tourism di Gorontalo kan masih dikategorikan lagi drop ya. Dalam 1 bulan hanya mungkin cuma 1 orang, bahkan tidak ada dalam 1 bulan. Jadi para pemandu-pemandu wisata di daerah pesisir itu kemungkinan juga tidak dapat income bulanannya, ya kan? Jadi berharap besar bahwa di saat setelah selesai pandemik, dan saya juga sudah mendapat kabar dari teman-teman bahwa yang mana pariwisata Gorontalo mulai pulih kembali, para penyelam-penyelam mulai datang kembali, dan mereka ya melaksanakan aktivitasnya mereka kembali sebagai dive guide begitu. Jadi masyarakat tahu bahwa Pak Polisi sebagai penyelam, sebagai instruktur dive membawa dampak positif ke mereka. Ya. Jadi ada hal positif untuk institusi institusi Polri. Sekarang berbicara lagi masalah para layang, atlet para layang. Untuk menjadi seorang atlet para layang itu kategori atau syarat apa yang harus lakukan? Ya, tentunya kita mesti sehat ya. Tentunya mesti sehat. Kemudian psikologi kita rata-rata, tapi memang waktu di saat mau ambil license itu kita tidak diuji psikologi lagi. Yang penting kita sehat. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Kemudian dalam pengambilan license itu sertifikat. Apabila kita kepengin lulus, kita ada beberapa persyaratan yang harus kita lalui juga, yaitu mengenai tentang baik penerbangan atau praktek penerbangan maupun edukasi kita. Karena di para layang ini kita juga akan diajari mengenai akademisi tentang kedirgantaraan. Contohnya aeronautical knowledge mengenai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Begitu ya, di situ termasuk hukum, law, space, air, spasi udara ya. Karena kita terbang menggunakan wilayah udara ya. Iya. Jadi kita akan dibagi-bagi wilayah mana yang boleh kita terbangi. Sekarang jadi pertanyaan ini begini.
Untuk kalau terjun payung kan Mhm. lompat dari Ah, ah. pesawat. Kalau para layang dia lompat dari tebing. Iya, Dia sama ndak itu antara terjun payung begini. dengan para layang? Ini teknologinya beda. Teknologinya beda. Jadi payung parasut para layang dengan parasut skydiving atau terjun payung beda, ya. Oh beda. Dari teknologinya berbeda, dari jenis bahan parasutnya berbeda, dari tali menali atau lainnya berbeda, kemudian glide rasionya berbeda. Oh begitu. Ya. Kalau di terjun payung desainnya saja berbeda, ya. Oh, iya. Kenapa dia dikatakan terjun? Karena teknologi dari payung itu memang diciptakan untuk terus turun. Kalau paragliding atau para layang, ya, di situ di mana ini sebenarnya kalau kita belajar para layang ada nama teorinya itu aerodinamika, ya. Aerodinamika itu Dia ada berdasarkan angin nih. tidak situasi juga. angin. Jadi Kalau hujan, itulah Itu terbang. kenapa di dalam para layang itu ada akademisinya juga, akademiknya juga yang harus kita pelajari, ya, mengenai meteorologi, mengenai aerodinamik, mengenai hukum law space air, ya kan, tentang peralatan, tentang komunikasi, tentang rute penerbangan atau flight plan, begitu dalam. Karena begini, kita terbang itu menggunakan media udara. Udara itu di mana selalu bisa saja berubah. Nah, tiap menit berubah. tiap menit berubah, tapi Tiba-tiba berubah. Ya. tiba-tiba berubah. Itu pun yang menjadi kendala. Tapi di sini kita dibekali dengan ilmu meteorologi. Jadi di dalam meteorologi kita bisa mempelajari tentang awan, apa itu awan cumulonimbus, awan stratos, awan altocumulus, cirrus. Kita harus bisa pelajari. Kita bisa memperkirakan dengan pengamatan visual apakah ini jenis awan yang mengandung berapa persen muatan air. Jadi itu yang harus kita pelajari di situ. Jadi seorang pilot, dan itu saya rasa pilot pesawat terbang juga harus bisa menguasai meteorologi. Apalagi kita para layang. Karena beda antara angin global dengan angin lokal. Begitu. Kalau angin global berarti kalau contohnya kita di Gorontalo, angin global itu ada dua yang yang berpengaruh global di daerah kita Gorontalo, yaitu angin muson timur sama muson barat, ya. Kalau dari bulan November sampai dengan bulan April kita masuk di angin barat. Kalau selain dari bulan itu kita masuk angin timur. Namun ada beberapa tempat yang ada local windnya. Local windnya itu yang perubahan-perubahan cuaca yang disebabkan oleh daerah tempat itu sendiri, yang banyak sekali pengaruh dari cuaca atau angin-angin yang bisa dijadikan sebagai lift atau thermal untuk terbang, begitu. Yang Bapak bicarakan masalah awan konimbulus, kalpulus, pokoknya lus-lus itu, baru Cumulonimbus. masalah meteorologi, itu sama sekali saya tidak paham. Jadi, maksudnya begini, Semua ada, Pak, semua ada di saya tidak mengerti, saya juga tidak dipelajari. paham karena saya bukan atlet para layang. Yang jadi pertanyaan untuk orang ini, untuk saya pribadi, untuk masyarakat, Anda ini kan anggota Polri. Toh? Bicara tentang anggota Polri ini, tugas melayani masyarakat itu, kalau mau dibilang 100% orang tugas untuk masyarakat. handling up. Sekali lagi, untuk timbal balik bahwa orang anggota Polri ke masyarakatnya itu supaya maksudnya Berminat. berminat jadi atlet para layang, bahwa ini bukan hanya saja terbang-terbang di udara, tapi ada dampak positif, baik dampak positifnya sebagai materi
maupun Anda akan berprestasi di Iya, suatu saat nanti. itu. Jadi para layang ini adalah kegiatan yang dilombakan juga di bawah naungan FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Kemudian ada cabangnya di daerah kabupaten namanya FASIDA, kabupaten kota. Kemudian ada pengurus provinsinya, Pengprov. Untuk ke masyarakatnya, karena notabene-nya saya bercerita untuk ke masyarakat karena saya anggota Polri. Sebenarnya ini sangat bisa membantu perekonomian sih apabila kita dengan serius dan terus mengasah, terus menambah jam terbang, skill penerbangan kita sampai dengan jenjang pilot tandem. Karena pilot tandem itu bisa mendapatkan efek value untuk kita atau tambahan keuangan kita. Karena di daerah Jawa sana ataupun tidak usah jauh di daerah Manado saya atau di daerah Palu, kita melakukan penerbangan tandem itu kita dibayar loh. Ya, pilotnya dibayar, iya. Setiap Jadi ada orang di depan ya. iya, Orang bawa Kita kita bawa, bawa iya. melayang-melayang di udara sama Iya. dengan gate itu ya. iya sama persis. Itu juga termasuk kalau dalam analisa praktis saya itu juga termasuk ke pemanduan. Pemandu ya. Iya, ke pemanduan itu. Karena kita meramu wisata ya, meramu wisata. Sekarang eh, Anda ini kan kalau mau dibilang atlet, salah satu atlet para layang promotor di Gorontalo. Promotor Yang pelopor. promotor pelopor ya, di Gorontalo yang membawa olahraga ini ke Gorontalo. Kalau saya pribadi sebenarnya Anda ini telah mengharumkan nama institusi. Insya Allah. Toh. Pernah enggak Anda bertanding atau ikut kejuaraan membawa nama institusi khususnya di Polda Gorontalo, bawa nama Polda Gorontalo lah. Begini, Tapi sebelumnya begini, tunggu. saya Lanjut, mengikuti kejuaraan para layang itu kurang lebih sudah kurang lebih 3 kali, kejuaraan nasional 1 kali, itu kejuaraan ketepatan mendarat, ya. Tapi saya membawa nama Gorontalo. Bawa nama Gorontalo. Ya, tapi masyarakat para layang Indonesia itu kecil. Masyarakat para layang Indonesia itu kecil. Sedikit ya. Sedikit. Scuba diving kecil, tapi para layang lebih sedikit. kecil. Iya. Jadi teman-teman atau pilot-pilot di Nusantara tahu bahwa saya seorang anggota Polri. Oh, jadi teman-teman Di di mana, luar sana iya, tahu bahwa saya itu Anda ini seorang adalah anggota Polri, iya. Jadi yang apa Bapak bilang tadi itu bahwa masyarakat para layang ini kecil itu karena masalah peminatnya kecil atau biayanya yang Begini, iya sih, Gede. memang banyak orang yang berpendapat bahwa olahraga para layang adalah olahraga yang bergengsi, ya, olahraga yang butuh budget atau pokoknya lah materi ya, yang besar ya. material yang besar. Kalau mau dibilang materi besar, coba rinci kamar dulu. Pakaian yang harus peralatan yang Ya. harus Peralatan tentu yang paling utama digunakan. adalah parasut. Parasut. Ya. Berapa harga itu? Parasut kurang lebih 1 set parasut dengan harnessnya, karena kalau ada yang dinamakan harness di para layang itu. Harness itu apa? Tempat duduk kita. Oh, tempat Ya, duduk. kalau di terjun payung kita menggelantung. Oh, Ya kalau kan? itu duduk. Iya, kalau kita duduk. Ada kokpitnya juga. Bila mana kita ada satu kategori para layang yang dilombakan namanya cross country. Jadi semua ada juga namanya kokpit. Kokpit kayak kokpit pesawat. Di situ ada instrumen-instrumen ketinggian, kompas, ya, aeros, semuanya ada di situ. Oke, lanjutlah. Lanjut dulu. 1 set itu bisa dapat sekitar kurang lebih 40-an juta. 40-an juta. Ya. Baru 40-an juta ya. 1 set full.
Kemudian radio, HT, ya radio komunikasi, handle toggle, HT. Berapa juta? Ya kalau radio kan ada yang dari ratusan ribu sampai dengan jutaan, ya. Kemudian ada helm yang paling utama untuk safety ya. Kita menggunakan helm, itu helm ada yang dari ratusan sampai jutaan juga. Kalau baru kacamata. Itu option pilihan. Kalau siapa yang suka pakai kacamata silakan. Oh, ada juga tuh yang pakai kacamata. Ada ya? juga. Saya Tidak sering bahaya? kalau terbang, kalau saya rasa nggak perlu, tidak panas-panas matahari juga, saya nggak pakai kacamata. Tidak Kalau bahaya itu Kak, kena angin atau apa? tidak bahaya. Tidak. Apalagi sepatu. Itu lagi sepatu. Karena ada namanya peralatan wajib kan. Contohnya sepatu, radio, helm, parasut. Kos tangan. Glove juga itu pilihan option. Glove. Mau pakai atau tidak Oh, silakan ya. Total- Cuma langkah baiknya pakailah. Total berapa juta? Ya kurang lebih seperti itu 45-an lah begitu. 45 ya. Oh, terima kasih. Itu harga yang harga Murah. middle ya. Middle, yang pertengahan. yang paling mahal berapa? Oh, ada yang sampai 60-an. Tergantung jenis payung, tipenya apa. Bicara lagi tentang masalah para layang. Tidak mau habis-habis masalah para layang ini. Ya. Karena saya juga baru Ya. lihat Silakan bertanya. orang di sana di Bone Bolangu sana bilang, ih ada layang-layang orang. Ya. Jadi masyarakat anak-anak khususnya itu hati Allah orang Kepingin. kira suka sekali pengen terbang tandem. Ya. Nah, biaya untuk Tandem. Iya, tandem itu Ya. berapa? Bervariatif. Kalau di Gorontalo memang belum ada pilot tandem, dan saya jujur saya belum pilot tandem. Banyak teman-teman belum pilot yang tandem, ingin ya? terbang. Saya dengan jujur mengatakan saya baru license-nya pilot PL1 dan baru mau PL2. Saya belum pilot tandem. Ya kurang lebih saya harus melewati PL2, PL3 lagi. Kemudian saya harus mengikuti persyaratannya untuk mendapatkan penerbang tandem atau master tandem. Saya dalam hal olahraga ekstrim ini saya tidak mau main-main. Kalau mau dipikirkan ya untuk terbang tandem sih saya nggak neko-neko atau jujur-jujuran saja mudah ya. Kalau dipikir secara praktis ya, kalau mudah sebenarnya. kayaknya ini mudah. Cuma mungkin regulasinya, cuma namanya aturan adalah aturan. Saya tidak mau bisa, melanggar jangan. aturan itu ya. Karena begitu juga dalam scuba diving, saya tidak mau langsung lompat-lompat. Saya harus penuhi semua persyaratan kemudian saya mengambil itu. Contohnya kalau untuk PL1 menjadi penerbang PL1 atau novice pilot itu dia harus terbang minimal 40 kali terbang. 40 kali terbang dengan waktu akumulatifnya itu yang digabung-gabungkan waktunya itu kurang lebih ada 3 jam atau 4 jam, saya lupa ya, tapi alhamdulillah saya sudah laksanakan. Kemudian harus terbang di 2 tempat yang berbeda. Take off-nya. Jadi contohnya di salah satu bukit, punggungan bukit, terbang di daerah ini, kemudian harus cari tempat flying site lagi untuk terbang melaksanakan terbang layang lagi di situ, terbang para layang. Iya, sebenarnya begini. Anda ini kan pernah membuka pintu wisata air, pernah. Nah, sekarang juga kalau wisata air kan Anda bisa guide orang bisa. menyelam, memperkenalkan wisata air Gorontalo yang ada di Gorontalo, wisata air yang indah yang ada di Gorontalo. Kan Anda sudah pernah. Sekarang macam saya bilang tadi, memang harus butuh orang para layang itu harus tandem. Iya. Karena Anda bisa mengundang orang, karena olahraga itu kan orang lihat itu sebenarnya dari penglihatan dulu baru kita cinta. Tuh, baru coba dirasa. baru orang jatuh cinta. Masyarakat mau kepengen, cuma fasilitas ini yang tidak ada sama sekali, memang kurang. Iya. Fasilitas yang kurang ini. Iya. Baik dari saudara punya fasilitas kan cuma pribadi kan, tidak ini. Kalau bisa dari atlet para layang, ada ini perkumpulan di Gorontalo. Itu lagi jadi kendala di kita ya. Biar bisa orang kita minta bantuan dari Dinas Pariwisata Provinsi bisa mengadakan pelatihan pencetakan pilot ya, pilot. dengan Kalau payung. saudara sendiri yang bergerak, saya rasa Iya. Jadi
Saya sekali. sudah berapa kali ya ketemu dengan para instansi-instansi terkait, baik itu dari bidang keolahragaan atau dispora maupun dari pariwisata ya. Saya sudah pernah menceritakan gagasan, ya menceritakan gagasan bahwa yang mana kita bisa mengadakan pelatihan para layang dengan mengundang para instruktur. Kita cetak beberapa orang pilot, minimal 10 orang pilot untuk Gorontalo di daerah flying site kita supaya agar supaya kita bisa menjaga tempat itu dari fasilitasnya ya. Kemudian kalau kita menciptakan lokal pilot di situ, mereka tidak tidak keluar biaya lagi untuk ke tempat flying site karena memang sudah orang situ yang jadi penerbangnya. Oh, begitu. Dan semua kita tetap problemnya adalah problem lama, yaitu anggaran. Dana ya. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan para pemangku jabatan. Memang anggaran ini kan kita tahu bersama. Kemarin kan masih COVID. itu berbenturan dengan COVID-19. Tidak jauh-jauh dari beberapa teman-teman atau daerah-daerah yang daerah dekat dengan kita ya, Sulut atau Sulteng, mereka melakukan kegiatan pelatihan kepemanduan wisata para layang. Jadi mereka mencetak pilot kurang lebih sekitar 20 orang dari umur yang 17 sampai 18 tahun. Kemarin saja saya sempat bukan juga dikategorikan bekerja ya. Saya bantu-bantu mereka di hari Sabtu Minggu, waktu itu mereka terbang di Tinombo. Saya menjadi launch marshal di pelatihan itu, membantu anak-anak untuk terbang. Dan alhamdulillah mereka sudah ada beberapa orang yang telah melaksanakan 40 kali terbang persyaratannya. Dan mungkin hanya beberapa persyaratan lagi yang akan itulah yang gagasan-gagasan saya yang saya sudah sampaikan kepada Dinas Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Maksud saya bahwa Gorontalo ini penuh potensi ya untuk menjadikan Wisata, ya, tempat wisata dirgantara atau kedirgantaraan tourism atau sport tourism ya, dengan cara para layang maupun hang gliding atau gantole. Nah sekarang para layang yang setelah memang teman-teman bilang saya pelopor, tapi saya tidak merasa, saya hanya membawa para layang ini ke Gorontalo karena saya lihat bahwa Gorontalo ini penuh potensi. Kita dikelilingi oleh beberapa pegunungan-pegunungan yang berada di Gorontalo. Dan sudah beberapa spot flying site yang saya sudah terbangi. Memang sih belum bisa dikategori tempat flying site karena belum banyak yang terbang di situ. Dan belum ada pengukuhan bahwa itu adalah flying site. Namun daerah itu, kenapa saya katakan flying site atau bisa diterbangi, karena saya pernah terbang di tempat itu. Ada contohnya seperti di Biluhu, di Kayu Bulan saya pernah terbangi, dan Batu Pantai. Dan ada satu lagi yang sementara saya sering kunjungi di daerah Gorut, di Pantai Dunu. Itu luar biasa pemandangannya di depan Pulau Raja dan Pulau Jadi potensi Popaya. Gorontalo tentang kedirgantaraan itu sangat luar biasa Ya, wisata kedirgantaraan di Gorontalo itu potensinya besar. Ini sebenarnya untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi dapat membuka akses kepada atlet para layang yang ada di Gorontalo, supaya ini sebenarnya hanya saran saja, supaya pelancong para turis ya. Para wisatawan baik lokal maupun internasional, interlokal ya, turis bisa datang ke daerah Gorontalo karena mau dilihat potensi alam, wisata airnya luar biasa dengan wisata kedirgantaraannya sangat-sangat indah. Ada satu hal yang saya bisa ungkap, bahwa Bapak Septian Namadilau ini bukan saja dia aktif berbahasa Indonesia, beliau juga aktif berbahasa Inggris. Jadi untuk akses keluar negara, keluar negeri, beliau bisa memfasilitasi lah. Kalau mau dibilang salah satu putra terbaik yang ada di Gorontalo, Terima kasih. adalah
Septian Namadilawo karena beliau bisa mendatangkan para pelancong ke Provinsi Gorontalo. Ada pengalaman buruk enggak tentang dunia para layang? Ya, kalau untuk saya pribadi sih hanya ada beberapa. Tapi memang kemarin kan masih itu sih bukan pengalaman buruk diakibatkan oleh human error ya. Itu memang dari alam. Waktu itu tsunami di Palu kan, teman-teman juga di sana ada waktu itu. Kebetulan saya ada di sana. Kebetulan saya ada di sana. Ada ikut ini ya, Ya, saya tidak ikut sih. Sebenarnya saya tidak. Saya hanya hadir. hadir mengikuti acara karena saya kepingin lihat. Karena waktu itu kelas terbang saya belum seperti senior-senior itu. Iya. Saya lihat mereka setelah saya habis kejadian pada hari Jumat tanggal 22 September kalau tidak salah itu. Hari Kamisnya saya pulang. Sehari Kamis pulang? sebelum Sebelum ya, tsunami. tsunami itu. Jadi teman-teman juga di sana ada yang Al-Fatihah buat mereka. Teman-teman, ada teman saya juga namanya Pak Petra Mandagi, itu teman karib saya. Meninggal juga di situ. Ada teman sekamar saya namanya Glenn. Kemudian ada Pak Prangki Koas juga meninggal di sana. Jadi hari Jumat Kejadian. itu kejadian Hari Kamis saya pulang. Anda pulang hari Iya, karena sudah habis cuti. Kamis. Iya, Pulang saya cuti waktu ke itu. Gorontalo ya. Wih, subhanallah. Saya memang saya simpan cuti saya waktu itu hanya untuk melihat kejuaraan karena itu kebetulan kejuaraan ya para layang cross country. Bergengsi lah, cross country bergengsi. Jadi di hotel itu yang Anda tinggalkan itu Kebetulan yang Anda tinggal itu iya, hancur. kebetulan saya waktu itu tinggal di sekretariat dengan para panitia dan pilot-pilot. Karena begini, saya pikir di sekretariat ramai. Kalau di hotel kita sunyi, iya. Hanya beberapa pilot-pilot saja yang dari mancanegara yang tinggal di ini, ada juga yang dari lokal. Ada juga lokal yang tinggal di hotel, saya tinggal di sekretariat. Kebetulan di dalam sekretariat itu ada kamar space kamar kan, begitu. Saya sempat ikut latihan sama mereka, bantu-bantu mereka terbang. Namun setelah saya pikir udah mau habis cuti saya, karena cuti saya itu pada waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu habis. Saya pulang hari Kamis. Memang saya simpan cuti saya itu hanya untuk melihat kejuaraan itu. Itulah pengalaman yang terburuk yang pernah. Pengalaman buruk dan ya alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu sempat timbul di saat saya kepingin pulang. Itu karena cukup udah kalau tidak salah semingguan saya di sana. Cuti di sana ya. Cuti di sana. Hari Jumat itu memang kejadian. Di 4 tahun belakangan ini semua cuti saya itu saya agendakan untuk paragliding. Oh, jadi tiap cuti itu ambil cuti Saya untuk paragliding. Saya kejar waktu terbang saya untuk mencapai untuk mendapatkan PL1 ini, untuk penerbang, untuk mendapatkan license ini. Itulah pengalaman yang bukan pengalaman sih, sebenarnya memang hal ya. Itu bukan human error, itu dari memang alam. Dari alam, memang dari Maha Pencipta yang yang turut ambil adil di situ. andil di situ Sudah ceritanya. Ceritanya alam. Untuk berbicara masalah kedinasan polisi, kalau mau dibilang olahraga yang Anda ambil ini tidak bertolak belakang dengan masalah tugas, menurut saya tidak bertolak belakang karena tugas polisi Anda laksanakan dengan baik. Cutinya Anda ambil untuk hal positif juga. Liburnya juga Anda ambil untuk latihan para layang. Yang saya bilang tadi, Anda kan kalau mau dibilang aktif bahasa Inggris, bukan hanya pasif tapi aktif bahasa Inggris. Jadi wajar lah Anda ambil guide diving sama para layang karena membuka potensi Gorontalo. Sebelum saya tutup ini podcast, saya minta dengan berbahasa Inggris, minta saran atau apa ke pemerintah, ke institusi, membawa nama institusi Polri ke depannya lebih baik. Silakan. Okay, hello everyone. Come on, visit to us in Gorontalo. You can enjoy diving and paragliding. You will see also mountain, jungle, and absolutely underwater life. Okay, see you.